memutuskan berhentilah jadi PNS. 2013 itu masuk ke partai politik. Kita tidak tahu kan ke depan kita di dalam organisasi ini mungkin ada teman kita yang bisa sukses lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di mana berada? Hari ini tentunya kita balik lagi dalam acara Cinde, cerita inspiratif Dewan. Wow. Jadi ini tidak terasa sudah di episode kelima ya. Tentunya kemarin kita sudah banyak datang ke narasumber dengan tentunya tema yang lain-lain juga. Hari ini kita bakal ngangkat salah satu tema yang sangat-sangat unik. Ini dengan judul Muda Berdaya, Muda Berkarya. Kenapa kira-kira kita ngangkat tema ini? Karena narasumber hari ini luar biasa, merupakan pimpinan termuda DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Musendi Mahzareki. Boleh tepuk tangan yang meriah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Muhendi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini caknya kita Biru-biru tanpa janjian biru-biru hari ini kotak-kotak ya. pula. Kalau ben nular juga. Jangan be bajunya sama. Kalau pacak nasibnya juga sama. Iya. Tapi ini pecaknya ada yang beda nih Pak Muhendi. Di depan ini ada selain ada tempat kembang, ini ada minum juga pecaknya ini. Iya. Ini apa ini Pak Muhendi? Ini itu kopi. Ini kopi. Ini matcha. Oh. Matcha. Jangan doi kok matcha lagi Iya. ya. Boleh Pak Muhendi kita atur. cicipi dulu. Ini pecaknya pernah juga pikir minumnya ini. Ini dari York yang ada Pernah di sana. Simpang Polda Pak ya? Benar. Ini kopi. Tidak, mana nyucuknya ini? Agak saru jadi. Agak saro Pak memang. Ada pipet lagi, panggilan untuk pipet. Panggilan untuk pipet. Ini karena ada trouble dengan sedotannya jadi agak bersabar. Ini pikiran teman ini Pak Muhendi nyicipi kopi ini. Tapi bukan kopi baik, tentunya kawan-kawan di York ini punya banyak dan makanan dan juga minuman, termasuk juga tempatnya luar biasa ini Pak Muhendi. Tentunya kaget kita bakal cicip-cicip juga di situ. Jadi hari ini Pak Muhendi tentunya kita di podcast episode kelima. Hari ini kita bakal membahas tema dengan judul Muda Berdaya, Muda Berkarya. Nah, jadi pemirsa juga sudah tahu bahwa Pak Muhendi ini ngerupakan pimpinan termuda di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kalau uji pemirsanya pecahnya tuola ini jadi tuola hostnya daripada narasumber. Pecahnya baik. Tentunya ini kawan-kawan kita bakal membahas dan juga membedah ini, terutama sosok Pak Muhendi ini juga kita tahu sangat-sangat milenial. Ini pacak dikata ke AHY-nya Sumatera Selatan ini. Iya. Tapi boleh kami pengen tahu dulu ini Pak Muhendi. Kira-kira dari awal cak mano pacak terjun ke dunia politik, memang cita-cita dari awal kah atau dari dulu ada cita-cita lain? Ini Pak Muhendi. Jadi terjun ke dunia politik sebenarnya di keluarga saya itu orang tua itu birokrat sejati. Jadi tidak ada yang berpolitik sebelumnya. Jadi tahun 2004 itu sebelum 2004 jadi orang tua saya ini dua-duanya PNS. Jadi ASN kalau sekarang. ASN. Nah, jadi pada saat itu mereka bapak itu berkarir di Dinas PU pekerjaan umum dan ibu itu sebagai guru. Jadi tidak ada background atau latar belakang politik sama sekali. Oh, belum ada jadi belum. Pak, Jadi tahun 2004 itu alhamdulillah pada waktu itu 2004 orang tua saya Pak Ishak Meki terpilih menjadi bupati di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi waktu itu pemilihannya belum langsung seperti sekarang. 2004 itu waktu itu dipilih melalui DPRD yang ada di Kabupaten Oki. Nah, jadi waktu itu 2004 aku masih kelas 1 SMA. Waktu itu pikir kelas 1 SD itu Pak. 2004 ya. Jadi 2004 itu kelas 1 SMA. Jadi sehingga ada
pengetahuan barulah yang selama ini biasa melihat orang tua keseharian di birokrasi, ini kita melihatnya sebagai kepala daerah. Nah, di sini banyak melihat, banyak memahami bahwa seorang kepala daerah itu ya banyak turun langsung dan terjun ke masyarakat. Tentunya untuk membangun sebuah kabupaten itu tentunya harus berdasarkan aspirasi dari bawah. Nah, sehingga didapatlah suatu kebijakan yang bisa diputuskan untuk membuat suatu program. Nah, setelah dilihat dan berjalan, waktu itu belum diputuskan karena waktu itu masih SMA. Jadi cita-cita sudah punya cita-cita ya mengikuti. Apa dulu itu Pak? Waktu zaman SMA, cita-cita pada saat Waktu itu. SMA itu cita-citanya setelah tamat SMA itu ikut tes Akpol, ikut tes Polisi. polisi. Oh, pernah Jadi, ikut tes, Pernah. Jadi tamat SMA itu ikut tes polisi sampai 3 kali, Pik. Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus, Jadi sampai 3 kali tes Akpol dan akhirnya yang ketiga itu sudah sampai Patohir tidak lulus. Akhirnya kita putuskan karena hidup ini kan harus ada plan A, plan B, plan C. Plan B-nya apa waktu itu Pak? Waktu Jadi udah lulus Akpol. plan B-nya waktu itu ikut tes di Unsri. Jadi akhirnya berkuliah lah di Kuliah. Unsri 2005 dan masuknya itu ke Unsri 2005, selesainya 2009. Nah ini salah sih kok poin yang harus kawan-kawan catat tentunya kalau ada cita-cita harus ada plan A, harus ada plan B-nya juga. Ini kemarin juga Pak ada kawan pikir plan A-nya itu tes polisi ya, lanang dia tes juga kalau tidak lulus tahun depannya melok tes polwan dia. Bukan cek waya-waya bukan? Nah tersebut lagi. Terbuka lagi rahasia dia. Jadi karena tidak ada lulus tadi memutuskan untuk Iya. duduk di bangku kuliah. waktu Jadi itu, Pak. kan kita ya setiap keinginan itu belum tentu bisa mulus tercapai gitu kan. Jadi kita harus ada plan B, akhirnya kuliah. Nah, setelah kuliah selesai tamat dari Unsri itu tahun 2009. Jadi waktu itu ya cita-cita pengen berseragam ini masih ada itu kan. Ya kalau polisi kan keren itu, kalau balik ke Palembang itu kan kawan-kawan yang masuk Akpol itu kan pakai seragam kan keren itu kan. Iya. Jadi waktu itu ada pembukaan tes CPNS di Unsri di Palembang waktu itu. Tesnya di Unsri. Nah, ikut tes PNS di Unsri tahun 2000. Itu sudah tamat atau belum? Sudah, Pak? sudah Oh, tamat. ya? Sudah tamat kuliah, itu ikut tes PNS di Unsri. Nah, alhamdulillah lulus di Palembang. Masuk PNS berkarirlah 3 tahun di Pak di Muhendi Palembang. pernah jadi PNS dulu rupanya dulu. Oh, siap. Jadi nah setelah itu Penempatan di mana Pak waktu itu? karena ikutnya di Palembang, tesnya masuk Palembang waktu itu di dinas? di dinas waktu itu Humas dan Protokol. Oh, Humas Protokol. Humas Protokol waktu itu. Jadi di situ ya kita jalan 3 tahun, setelah jalan 3 tahun akhirnya ya semakin memahami, semakin banyak mengetahui bahwa keputusan ini banyak diambil dari kebijakan politik gitu kan, bahwa kepala daerah itu kan ada perangkat-perangkatnya, itu OPD kalau sekarang. Itu buat program kepala daerah mengajukan ke DPRD, akhirnya disahkan oleh DPRD sehingga itu terrealisasi. Nah, akhirnya semakin memahami itu karena keinginan tadi banyak membantu masyarakat, akhirnya pada saat itu memutuskan berhenti lah. Agak berat juga meninggalkan. Benar Pak. Karena meninggalkan. cita-cita Wong lah mikir bahwa lah jadi ASN itu yo bakal sudah Iya, kalau nak aman ngelamar, nih, kalau nak ngelamar dikata- cewek kan langsung diterima itu. Oh, Ada iya. kali udah nih. Bagaimana? PNS Pak. Paling tidak aman dulu di situ kan. Aman di situ. Jadi waktu itu memutuskan ya dengan berat hati berhenti karena ya setelah diskusi panjang dengan Berhenti di golongan berapa berarti waktu itu Pak? waktu itu masih 3A. 3A Pak. Iya, waktu itu masih golongan 3A. Jadi diskusi dengan orang tua, sholat istihoroh ya karena keputusan ini ya terkait dengan masa depan itu kan. Jadi akhirnya diputuskan berhentilah dia di PNS 2013 itu masuk ke partai politik. Ya partai politik pilihannya Partai Demokrat. Demokrat. Kenapa milih Demokrat pada saat itu Pak? Waktu itu ya partai yang 2004 itu baru berdiri ya berbeda dengan partai-partai yang lainnya dan waktu itu senang dengan sosok Pak SBY pada waktu itu. Tapi ini juga Pak
karena Pak Ishak waktu itu merupakan yang sudah terjun di dunia politik, ini memang mengizinkan Pak Muhendi untuk terjun ke sebagai ASN pada saat itu. Apa sempat, karena rata-rata Pak biasanya kalau wong yang sudah terjun di dunia politik terkadang payo langsung melok bae. Ini agak kaget juga sebenarnya. Pertama kalinya Pak Muhendi juga diizinkan untuk terjun di ASN waktu itu. Iya, jadi ya kalau di keluarga itu ya kita dibebaskan untuk menjadi apa saja yang memang dirasa bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi pada saat itu PNS ya jadi termasuk jadi pilihan. Tetapi setelah dijalani ya kita menemukan passion kita itu kan. Nah, setelah jadi DPR singkat cerita 2014 itu pemilihannya 2014, terpilih 2014. Alhamdulillah waktu itu menjadi anggota DPR termuda di Provinsi Sumatera Selatan, terbanyak suara di Dapil Kabupaten Oki dan OI waktu itu. Luar biasa. Itu di umur berapa pada Waktu saat itu termudanya 27 tahun. 27 tahun, Pak? Wah, luar biasa. Tapi ketika masuknya Pak Muhendi dengan usia 27 tahun, ini lingkup DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ini pecah mano ini, Pak? Jadi Karena kan pacak dikatakan mungkin banyak yang senior, mungkin cak mano ketika nak menyatukan suara dengan uang yang jauh lebih tua, ini cak mano penyambutan mereka terhadap masuknya anggota dewan dengan usia termuda ini, Pak? Jadi sebelum masuk ke DPR, kita itu ada salah satu contoh sebelum dilantik itu kan kita punya keinginan untuk membantu orang banyak. Jadi waktu itu ketika terpilih itu kita ini kan ketika bisa membantu orang itu ada kepuasan tersendiri itu kan. Misalnya salah satu contohnya itu waktu itu ada tim lah yang mengatakan di desa ini ada yang perlu dibantu karena ada keluarga yang tidak mampu, BPJS pun belum punya itu kan, dan butuh perawatan di Rumah Sakit Palembang. Nah waktu itu ya kita bantu proses memiliki BPJS itu kan, kita urus ke puskesmas yang ada di tempat sehingga mendapatkan rujukan di rumah sakit umum daerah, akhirnya ke Palembang. Dan alhamdulillah itu sembuh. Akhirnya ya kita merasa sudah bisa membantu, itu sangat ya senang dan bahagia rasanya kalau kita sudah bisa berbuat untuk orang gitu kan. Kayak itu, Pak, ya. Ya, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, kemudian tadi Pikri nanya mengenai tingkat penerimaan di DPRD Mana kira-kira itu, Pak? provinsi waktu itu. Ya di DPRD waktu itu bukan cuma sendiri yang muda kan, ada juga yang lain tapi umurnya beda 1 tahun 2 tahun itu kan. Jadi sekretariat dewan, apalagi teman-teman anggota DPRD terpilih pada waktu itu ya saling support gitu kan. Jadi usia bukan menjadi halangan ketika di dalam situ. Yang penting tujuan kita adalah satu, bagaimana caranya menyerap aspirasi dan juga merealisasikan apa yang sudah menjadi janji-janji politik kita waktu saat kita kampanye kemarin. Baik. Tapi waktu Pak Muhendi nak terjun ini ke dunia politik dengan usia pada saat itu 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Ada enggak, Pak, yang ngomong bahwa sudahlah, kecil budak tuh. Nah, sudahlah, banyak yang senior yang lebih mateng. Kagetlah dulu. Nah, mungkin ini banyak tingkat kepercayaan uang yang masih kadang ya pacak dikato ke galak ngecik ke kita lah, Pak. Nah, ini pecak mana tanggapan Pak Muhendi pada saat ada segelintir uang yang ngeluar ke statement pecak itu? Jadi ya stigma itu pasti sampai kapanpun akan ada, bahwa anak muda itu kurang pengalaman itu kan, masih terlalu muda itu kan. Nah itu pasti ada. Tapi bagi kita pribadi itu kita jadikan motivasi. Kita jadikan motivasi sehingga kita ini bisa ingin semakin membuktikan bahwa kita memang mampu, kita memang punya kapasitas, kapabilitas sehingga memang dipilih pada saat itu karena kemampuan kita. Jadi memang itu kita anggap sebagai motivasi lah, semangat kita. Jadi kalau diomongi masih muda ya biasa bela, jangan baper gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan kaum milenial yang ada di rumah, jadi kalau ada yang ngecik jadi kemotivasi Pak tentunya ya jangan kamu tangani.
Jadi inilah tentunya kawan-kawan yang selama ini juga mungkin ketika nak masuk ada rasa maju mundur terkadang Pak. Ada yang mikir bahwa nak jadi pejabat, nak jadi DPR itu harus di usia yang matang, harus yang tua, harus penuh dengan pengalaman dulu. Nah, ini tanggapan Pak Muhyendi Dewe, ini pecah mano. Untuk mungkin kalau ada kaum milenial yang di rumah yang ngerasa masih muda tapi pengen maju, masih maju mundur ini Pak. Iya. Jadi di setiap kita, bahwa apalagi yang ingin terjun ke dunia politik, karena pada saat ini inilah kesempatan kita untuk mencapai posisi itu, misalnya di salah satunya di bidang politik gitu kan, karena saat ini kita sedang mendapatkan bonus demografi, anak mudanya lebih banyak daripada angkatan tuanya, dan tentu kita harus mempersiapkan diri. Jadi fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, sehingga kalaupun kita gagal ya kita coba lagi. Tapi permasalahannya Pak sekarang ini generasi milenial ini banyak yang intoleran dengan masalah politik. Terkadang kita baru berstatement dikit, ayo alang sirunya kau nak jadi apa. Nah ada yang tiba-tiba langsung mak itu rasa peka dan peduli dia terhadap politik. Banyak ngomong bahwa belum umurnya belum umurnya gitu. Padahal terkadang dia sudah duduk di bangku kuliah, dia sudah SMA semester akhir Pacar dikategorikan sebagai pemilih pemula juga sudah masuk. Nah tapi masih banyak mereka yang kurang peduli dengan politik ini. Cak mana tanggapannya Pak Muhyendi? Jadi memang masih ada sebagian pemuda yang ya kurang peduli, intoleran terhadap politik, apatis itu kan. Ya sebenarnya kita memaklumi hal itu. Mungkin mereka belum banyak memahami ataupun mengetahui tentang politik, sehingga mereka merasakan politik itu tidak bermanfaat. Mungkin di sisi lain mereka yang dilihat itu yang hal-hal yang negatif, tidak melihat dari sisi yang positifnya. Nah karena tingkat anak muda sekarang ini banyak juga yang memang sudah berani bersuara itu kan, sudah banyak yang berani mengkritisi, karena kita berharap bahwa yang apatis, intoleran ini bisa berubah dengan sendirinya dengan semakin berkembangnya teknologi. Nah kan kita sering melihat di medsos banyak sekali anak muda yang misalnya ada pohon roboh itu kan min misalnya itu kan ini pohon roboh misalnya jalan rusak atau mati lampu ini kan min galau Pak kata yang plus manggil tolong sampai ke dengan Pak Gubernur, tolong sampai ke dengan Pak Wali atau Pak Dewan itu kan. Itu bagian dari anak muda menyuarakan aspirasinya, dan itu hal menurut aku itu hal yang positif itu kan sih. Pak Muhyendi juga kan aktif main di Instagram, main di Instagram dan juga beberapa sosial media. Namun masuk Pak banyak laporan terkadang dari kaum milenial. Banyak, kita kadang banyak dapat informasi justru dari medsos itu kan, yang selama ini kita tidak bisa menjangkau daerah itu, tapi kita bisa dapat informasi dari medsos, sehingga ya kita di DPR, mungkin juga kepala daerah itu banyak merasa terbantu dengan perkembangan zaman dan teknologi ini, dan inilah yang menjadi kekuatan milenial. Ya mudah-mudahan semakin berkembangnya teknologi, tetapi juga harus diiringi dengan filter, karena jangan gampang terprovokasi, karena banyak juga di media sosial itu gampang terprovokasi itu kan. Tapi sebelum kita sharing ya kita saring dulu, kita filter dulu, sehingga informasi yang kita sebarkan itu memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Benar, jadi harus saring sebelum sharing. Karena sekarang ini juga tentunya Pak banyak yang nyingok sikok berita tanpa membanding ke beberapa sumber, langsung diteguknya mentah-mentah Pak itu. Nah jadi ini tentunya jadi pembelajaran untuk kita galau-galau kawan-kawan, tentunya untuk kita baca menggunakan sosial media untuk lebih optimal lagi. Dan juga ini Pak, kemarin itu kan ada rapat paripurna di bulan Mei kemarin itu ada DPRD membahas 4 ikok raperda baru. Ini ada salah sikoknya yang menarik ini Pak, tentang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana isu ini kan sampai sekarang ini kan masih jarang nian untuk jadi perhatian. Nah ini pecah mana ceritanya nih Pak Muhyendi? Jadi memang kalau baca berita, dengar informasi bahwa yang pertama itu isu yang paling sering dibahas adalah korupsi, kemudian yang kedua itu yang Fikri sebutkan tadi tentang lingkungan gitu kan. Benar. Jadi perda itu kalau tidak salah waktu tahun 2021 ini kita bahas perda nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, bahwa ya kita berharap karena bumi kita ini
semakin berat dengan bertambahnya usia, populasi kita semakin banyak, industri kita semakin bertambah, otomatis ini udara gitu kan, terus air kita dan tanah kita pasti berpengaruh dengan hal itu. Nah, kita pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan perda yang ini menjadi dasar hukumnya, menjadi acuan kita dalam proses pengelolaan lingkungan, sehingga ini bisa membuat lebih kehati-hatian kita dan juga bisa ekosistem kita, lingkungan kita ini bisa terus terjaga harapannya. Iya, jadi dari Raperda itulah juga Pak katanya keluar lagu udara mana Ya, yang kau hirup kan gitu Iya. Pak. Itu peduli dengan lingkungan hidup juga itu Pak. Iya betul. Dan juga ini Pak Muhendi kan merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang juga dari Dapil Oki, OI, sama apa lagi nih Pak? Dua kabupaten itu. Dua kabupaten. Ini juga Pikir Jingo aktif kemarin ada acara di Oki. Kalau Pak Muhendi Dewe Jingo kaum dan juga generasi milenial yang ada di Oki sekarang ini pecah mana ini Pak? Jadi kalau milenial yang ada di Kabupaten Oki ya tentunya di sana hampir sama dengan di Palembang itu kan, banyak juga kaum milenialnya yang memang sudah aktif di media sosial itu kan. Nah, saat ini dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan teknologi, ya saya sendiri ya memanfaatkan teknologi itu untuk berinteraksi dengan seluruh anak muda yang ada di Dapil Kabupaten Oki dan OI, dan juga bisa di mana saja di seluruh Sumatera Selatan gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan kita di DPRD ya selalu kita sharing, kita informasikan ya, kita ingin sampaikan bahwa anggota DPR yang mereka pilih ini ya bekerja gitu kan. Dengan kemajuan teknologi ini bukan kita ngambui bahwa kita ini banyak kesibukan, tapi kita ingin menunjukkan bahwa anggota yang DPR yang dipilih ini memang bekerja. Nah, di situ banyak sekali aspirasi, masukan dari teman-teman anak muda yang aktif di kegiatan organisasi, kegiatan olahraga, ya sering menyuarakan, misalnya mengundang kita datang, dan ini saya manfaatkan untuk bersilaturahmi, bertemu kawan-kawan yang ada di Dapil. Baik, luar biasa. Tadi juga Pak Muhendi sempat notice tentang organisasi. Nah, pengen tahu pikir ini Pak, selama Bapak masuk duduk di bangku SMP, SMA, ataupun di bangku kuliah, pernah melo organisasi apa tidak ini Pak? Lumayan juga lah. Lumayan. Jadi melo organisasi kalau SMA itu belum masuk ke organisasi, justru setelah tamat kuliah baru aktif di organisasi. Ya. Jadi waktu itu di organisasi salah satunya di KNPI waktu itu, dan alhamdulillah 2011 waktu itu menjadi ketua KNPI Kota Palembang waktu itu. Nah, di situ awalnya. Terus aktif lagi di organisasi lain, misalnya ikut di organisasi HIPMI waktu itu, terus organisasi keolahragaan lainnya, salah satunya kalau di Oki itu otomotif misalnya, kemudian juga ikut di Sriwijaya FC ya. Iya. Organisasi inilah yang menempa kita, Nah, itu loh. yang tidak bisa kita dapatkan ilmunya Pikir di taunya sekolah. Pak Muhendi dulu itu merupakan jajaran manajemen dari Sriwijaya FC waktu itu. Tahun berapa itu Pak Muhendi? 2013 mungkin ya, 2013 ya, luar 2014. biasa. Ya. 2013. Apa yang masih terkenang pada saat itu Pak? Masa-masa keemasan Sriwijaya Masa-masa FC. kemasan ya, senang keliling ke luar provinsi Sumatera Selatan. Jadi bisa berkunjung ke setiap stadion sepak bola yang ada di Indonesia. Tapi memang hobi bola Pak Muhendi. Hobi ya? bola. Hobi bola. Apa Pak tim kebanggaan? Tim kebanggaan Inter Milan Karena biru kalau di juga. Italia. Hah? Karena biru juga Pak. Nggak kebetulan baik. Kira karena biru. Berarti banyak Pak Chelsea juga. Ya, Termasuk Persib Inter Bandung Milan. biru juga. Sama kalau di Inggris Arsenal. Nah, kalau di Inggris Ya. Arsenal. Oh, berarti Ya. tiap negara ada tim-tim Ya, oncak dua- kalau dua Pak. itulah. Dua itulah baik. Jadi kawan-kawan juga sudah tahu Pak Muhendi juga bukan terumpak tiba-tiba langsung jadi anggota dewan, bahwa sebelumnya juga sudah sering melo organisasi dan lain-lain sebagainya. Menurut Pak Muhendi Dewe, penting apa tidak Pak untuk kaum milenial untuk masuk dan juga melo organisasi Dewe? Kalau untuk ikut organisasi penting, karena kalau bisa seluruh organisasi itu kita ikuti. Karena menurut pengalaman pribadi, jadi ilmu di organisasi itu tidak pernah kita temui di sekolah, baik itu SMA ataupun kuliah. Jadi yang penting itu mengenal karakter dari teman-teman kita yang baru, gitu kan. Jadi setiap organisasi kita bisa tahu bahwa si A ini seperti ini, si B ini seperti ini, dan bagaimana caranya kita mensikapi agar
pertemanan ini bisa bertahan dan saling menghargai lah dengan perbedaan pendapat satu sama lain. Nah, ini yang dirasakan manfaatnya dari organisasi. Baik, karena juga sampai sekarang Pak masih banyak wong tua yang terkadang ngomong, "Ndak usahlah melo organisasi, lurus-lurus be sekolah." Nah, Iya. wong yang sukses tuh fokus dia sekolah, fokus dia kuliah. Nah, banyak yang ngomong itu. Cak mana tanggapannya Pak Muhendi? Ya, organisasi kemudian ini memperluas jaringan gitu. Jadi selama ini kan kalau kita sekolah ya kawan kita itu baik itu kan yang di sekolah. Tapi kalau ketika ikut organisasi ya kita bisa bertemu teman-teman yang lain. Ini kan yang sebelumnya tidak kita kenal di sekolah ataupun di tempat kuliah. Nah, kita tidak tahu kan ke depan kita di dalam organisasi ini mungkin ada teman kita yang bisa sukses lebih dulu gitu kan, karena kita kenal ya dia bantu kita gitu kan, ataupun sebaliknya gitu kan. Jadi organisasi bisa kita manfaatkan seperti itu. Dan juga ini kawan-kawan Pak Muhendi kan banyak milih organisasi, tapi tentunya segala cita-cita ini pacak terkabul. Nah mungkin ini Pak pacak bagi tips sama kawan-kawan yang ada di rumah Pak, karena mungkin yang terkadang ada target ke depannya ketika dia terpecah fokusnya ke sana sini, alhasil target tadi itu tidak tercapai. Nah cak mana tips untuk membagi waktu dari Pak Muhendi dewek untuk kaum milenial yang ada di rumah? Jadi yang pertama kita fokus dulu apa yang menjadi tujuan kita. Ya kita ini mau jadi apa dan seperti apa ke depan itu kan. Jadi ketika kita sudah mempunyai tujuan, ya kita harus fokus di tujuan itu. Jadi sehingga kita ini jalannya tidak keluar dari jalurnya. Jadi akan terarah menuju apa yang sudah kita cita-citakan. Nah, jadi kita fokus itu tadi kalaupun gagal ya kita berusaha untuk coba lagi, bangkit kembali untuk mencoba. Karena setiap prosesnya itu pasti menemui kegagalan, menemui jalan buntu. Nah, ini yang harus kita persiapkan, bahwa kita harus berani untuk mencoba lagi, bangkit lagi. Apa yang memang menjadi tujuan kita ya kita usahakan. Baik, karena juga Pak sekarang ini masih banyak kawan-kawan kaum milenial yang ada di rumah yang mungkin sudah masuk di usia di mana harus nentu ke target dan tujuan cita-cita ke depan, tapi ini masih ngawang Pak pacak dikatakan. Nah mungkin ada tips untuk membagi tips kesuksesan dari Pak Muhendi. Mungkin insya Allah yang ada di rumah juga pacak tertular lah kesuksesannya dari Pak Muhendi ini dewek. Cak mana nih Pak? Jadi untuk anak muda sekarang, karena sekarang ini kan zamannya millennials, kalau kita bilang bonus demografi di Indonesia ini sangat luar biasa. Ya, mari kita persiapkan diri kita, karena bukan cuma kita, banyak anak muda lain yang tentu akan menjadi pesaing kita ke depan. Dan tentunya dengan harapan bahwa kita anak muda selalu berusaha mempersiapkan diri, memperluas jaringan, membanyak baca buku, membuka ilmu pengetahuan. Yang penting kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ya mudah-mudahan kita ketika fokus apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan kita, itu kita bisa capai. Amin. Baik, terima kasih Pak Muhendi. Boleh tepuk tangan, itu tips yang luar biasa. Insya Allah bakal jadi pencerahan untuk kita galau-galau. Tapi ngomong-ngomong soal cita-cita Pak Muhendi, Pikri ini ada sih kok cita-cita yang pengen Pikri sebut di sini. Apa? Pikri ini ada cita-cita pengen main PS dengan Pak Muhendi ini. Karena Jadi, juga di Instagram pecahnya, kapan lah pacak main dengan Pak Muhendi ini. Oke, kita Kebetulan lagi bertamu di sini kira-kira. Jadi siap, Akor, Pak? Siap Pak? Akor, ya. Iya, berarti tim apa Pak milih? Inter Milan. Inter Milan lawan Barcelona. Wah. Ayo kita main PS dulu. Kawan-kawan, di segmen terakhir ini ada momen langka. Ini Fikri baca main PS hari ini dengan Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini lah dari kapan kita ini Pak pengen mainin? Dari masih PS4 sambil apa tuh PS5. Jadi langsung main ini kita Pak. Jadi langsung main. Ini agak gugup ya. Sudah formasi. Sudah. Pertama kali main PS berapa Pak? Berarti dulu. PS ya dari PS1 ya. PS1. Dari hobi main GTA berarti Pak ya? Iya. Ya dari dulu ya bola lah paling sering dimainin. Naik gaji keeper itu.
Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah setia selama beberapa waktu ke belakang. Tadi kita sudah banyak membahas. Tentunya terima kasih banyak Pak Muhendi sekali lagi yang telah menunjuk ke informasi dan juga wawasan tentunya untuk kita galau-galau. Pokoknya kawan-kawan jangan lupa terus tonton Cinde, cerita inspiratif Dewan, tonton di YouTube, jangan lupa pokoknya langsung di like, share dan juga subscribe. Terima kasih banyak sekali lagi. Pikri nak lanjut main dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.